Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader yang sekarang sedang menikmati hari Jumat yang sangat luar biasa, Jumat Barokah. Hari ini tanggal 26 Agustus tahun 2022. Seperti biasa, trader semuanya, memasuki hari Jumat yang sangat luar biasa ini, memasuki weekend, kita akan kembali lagi membahas sedikit tentang analisa teknikal yang akan terjadi pada hari ini. Banyak sekali yang akan terjadi hari ini, di mana pertemuan-pertemuan serta statement yang akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell pada nanti pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat sangat mempengaruhi pergerakan pasar. Oleh karena itu, menjelang pertemuan tersebut, menjelang fundamental yang akan diberikan, pasar bergejolak dan sangat akan mempengaruhi pergerakan pasar pada hari ini. Oke, trader semuanya, tanpa membuang waktu lama lagi, saya akan mencoba membawakan analisa teknikal kita pada hari ini. Dan seperti biasa, kita akan memulai analisa teknikal ini dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini, trader semuanya? Kita akan lihat langsung. Oke, trader, pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini kecenderungan dia berfluktuasi dikarenakan bahwa pada hari ini tanggal 25 ada pertemuan simposium Jackson Hole, ya, di mana pertemuan dari seluruh tingkat perekonomian Amerika, di mana akan membahas pertemuan tahunan ini akan membahas tentang pergerakan perekonomian Amerika ke depan. Dan akhir dari pertemuan ini, pertemuannya dari tanggal 25 sampai tanggal 27. Di akhir pertemuan ini akan ada pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika Jeremy Powell. Oleh karena itu harap diperhatikan. Tendensi yang terjadi pada hari ini adalah semakin mengalami penguatan setelah kemarin penurunan yang sangat luar biasa dan sempat turun menyentuh 107.963 walaupun ditutup kemarin di 108. Hari ini keadaan sedikit berbalik, rekan trader, mengalami penguatan. Dan kalau kita lihat di sini pergerakannya, kalau menurut analisa saya masih bisa mengalami penguatan lagi. Masih bisa mengalami penguatan lagi dengan asumsinya itu penguatan itu akan sampai ke 108.682, di mana sekarang ini dia masih di sekitaran 108.537. Oleh karena itu saya masih bisa memberikan masukan bahwa masih akan terjadi kenaikan lagi. Dan apabila terjadi penurunan, analisa saya penurunan dia yang paling terendah itu di sekitaran 108.421. Nah, oleh karena itu harap diperhatikan oleh para trader semuanya, pergerakannya di sekitaran sini ya trader ya. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya, bagaimanakah pergerakan dari pasangan mata uang lainnya, euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar sudah bisa dengan jelas kita lihat di sini bahwa pergerakan euro angkel saham dolar ini menjelang masuknya pasar Eropa, pergerakannya agak sedikit mengalami penurunan, trader ya. Dan kalau kita lihat ini, euro ini dia sangat berfluktuatif sambil dia melihat pidato yang akan dikemukakan oleh Jeremy Powell, di mana menurut prediksi ketua The Fed Jeremy Powell akan mengikuti jejak ya dan memungkinkan terdengarnya hawkish ya. Ini yang akan benar-benar terjadi ya. Dan apabila ini terjadi hawkish, otomatis penguatan terhadap mata uang dolar dan penurunan terhadap euro USD. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh trader semuanya ya. Ini kita bisa lihat tendensi hari ini lebih banyak ke sell ya, bearish. Jadi kita bisa lihat arah pergerakannya. Saya bisa lihat di sini bahwa dia sekarang sedang menuju, dia udah menembus level 0.99169. Dan menurut analisa saya, dia masih bisa turun sampai di 0.99582 menjelang pasar Eropa. Oleh karena itu, menurut analisa saya, tendensinya itu menurut analisa saya dia bisa turun minimal sampai di sini ya. 0.99537 atau taruhlah di seputaran 0.99523. Dan apabila terjadi pembalikan arah mengalami kenaikan, dia akan kembali lagi berbalik ke arah di seputaran, nah ini dia 0.99740. Oleh karena itu untuk hari ini pergerakannya masih kuat untuk mengalami bearish. Dan kalau saya bisa bilang trader semuanya, apabila nanti pidato yang dikeluarkan lebih banyak menjurus ke hawkish oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, artinya kemungkinan besar
dia masih bisa turun lagi sampai di posisi paling terendah di 0.99452. Oleh karena itu trader harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Tidak tertutup kemungkinan dia turun sampai sini trader. Apabila memang nanti pidato dari Gubernur Central Bank lebih banyak hawkish ya. Oke. Trader semuanya, sekarang kita masuk ke pound sterling. Bagaimanakah pergerakan pound sterling saat ini? Untuk pergerakan pound sterling sudah sangat jelas, kita bisa lihat prinsipnya pergerakannya sama dengan indeks dolar, pergerakan sama dengan euro USD, di mana pergerakan dari pound sterling angka saham dolar ini dia mengalami pergerakan yang bearish setelah kemarin sempat mengalami penguatan yang sangat luar biasa, sempat menembus 1.18638 dan ditutup di seputaran 1.18290. Hari ini pergerakannya menurun karena sudah sangat jelas menunggu hasil dari Jackson Hole, di mana dolar mengalami penguatan. Oleh karena itu sangat wajar mengalami penurunan bearish di hari ini. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini bahwa pergerakannya udah sangat luar biasa penurunan, dan penurunannya udah sampai di level 1.8073. Oleh karena itu saya bisa memberikan masukan bahwa dia ini masih bisa turun lagi, minimal dia turunnya itu sampai ke 1.18031 atau dia bisa sampai ke 1.17977. Nah, di level sini. Nah, dia bisa sampai di situ trader. Dan apabila terjadi kenaikan lagi, dia bisa kenaikan itu kembali lagi ke daerah sini. 1.18303. Oleh karena itu, saya bisa memberikan sedikit gambaran bahwa pergerakan hari ini dia akan berputar di sekitaran sini trader. Nah, ini dia. Saya masih yakin bahwa dia akan sedikit turun dulu. Ini koreksi. Dia turun lagi minimal sampai di 1.18031. Setelah itu dia naik lagi. Tapi kalau memang dia tembus di 1.18031, dia akan turun sampai ke 1.17978. Oke trader, kita sekarang masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini? Untuk pergerakan gold hari ini sudah sangat jelas, hari ini gold pergerakannya tendensinya menurun, bearish. Diperkuat dengan penguatan yang terjadi terhadap euro USD, dolar Amerika. Oleh karena itu tendensi penurunan sangat kuat pada hari ini, dan kita bisa lihat trader semuanya arah pergerakannya. Oke, sekarang dia setelah dia menembus 50 sini dia akan naik ya trader ya. Menurut analisa saya, apabila dia akan mengalami kenaikan minimal dia sampai itu di titik sini 1757. Harap diperhatikan 1757 adalah poin di mana bisa terjadi kenaikan, dan setelah itu kita akan lihat berita yang terjadi pada hari ini. Dan apabila dia terjadi penurunan, analisa saya dia akan turun sampai 1751. Oleh karena itu bisa diperhatikan oleh para trader semuanya bahwa hari ini pergerakan dari gold ini menurut analisa saya dia akan bergerak di seputaran 1757 sampai 1751 ya. Ini dia koreksi sedikit dulu, mungkin agak sedikit kenaikan, setelah itu dia akan turun lagi ya. Harap diperhatikan oleh para trader. Tapi kalau seumpamanya dia mengalami penurunan, saya bisa bilang bahwa dia bisa turun sampai di level 1751 atau tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai level yang paling terendah itu di posisi 1746. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, trader, kita lanjut ke Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan Bitcoin hari ini? Untuk Bitcoin sudah sangat jelas hari ini pergerakan Bitcoin, tendensi Bitcoin hari ini lebih banyak mengalami bearish karena penguatan terhadap dolar Amerika. Oleh karena itu trader bisa lihat sekarang posisinya dia akan sedang mengalami penurunan, dan kalau saya lihat trader dan saya amati, penurunan ini dia bisa terjadi sampai ke 21.415. Ya, ini harap diperhatikan di level sini nih. Ya. Nah, level sini. Oleh karena itu apabila nanti dia koreksi dan kenaikan, analisa saya itu dia sampai di 21.579. Oleh karena itu trader, arah pergerakan dari Bitcoin itu menurut analisa saya di seputaran sini aja nih. 21.415 sampai 21.575 adalah arah yang akan terjadi terhadap pergerakan Bitcoin pada hari ini. Semua tergantung dari pergerakan dari gold, pergerakan dari indeks dolar. Apabila indeks dolar menguat, artinya dia akan memberikan penurunan sangat luar biasa.
Kita jangan berbicara turun sampai di level sini, masih jauh 21.000 ya, sangat jauh itu. Saya berpikir cuma 21.415 aja adalah nilai penurunan yang akan terjadi pada Bitcoin. Oke. Trader Indonesia, trader semuanya, trader Indonesia, demikianlah analisa teknikal kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk para trader semuanya dalam mengambil keputusan dalam bertransaksi pada hari ini. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Ciao.